Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Panjang umur perjuangan. Selamat pagi, selamat siang, dan menjelang sore. Teman-teman perlu diketahui bahwa kenapa materi ini sangat penting sekali untuk dijadikan wawasan bagi para calon sarjana. Bagaimana secara jelasnya saya terangkan di video berikut ini. Oke, langsung saja kita saksikan. Silakan. Oke teman-teman, latar belakang dari materi kali ini tentang hubungan antara negara dan warga negara, yaitu identik sekali dengan adanya hak dan kewajiban. Seperti materi minggu kemarin, antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya. Itu haknya warga negara untuk menuntut hak dan kewajiban dari negara terkait perlindungannya, terkait kemakmurannya, dan terkait kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan sebagai hak warga negara kepada negara ataupun dari negara kepada warga negaranya. Lanjut, negara. Definisi negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai organisasi, negara dapat memaknai dengan baik. Jadi, sebuah negara itu merupakan organisasi yang lumbung. Lumbung dalam arti adalah ada pemerintahan, ada konstitusi, dan ada undang-undang. Itu sebuah organisasi. Lumbung besar artinya ya. Itu. Lanjut, sedangkan warga negara merupakan orang asli bangsa Indonesia dan orang bangsa lain. Misal Arab, Amerika, Cina, dan lain sebagainya. Bersikap setia kepada negaranya Republik Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia tentunya kita harus juga bersikap rela berkorban dan membela negara masing-masing. Yang namanya warga negara berarti ada identitas khusus itu ya. Lanjut, penduduk dan warga negara. Yang pertama, penduduk bisa dimaknai mereka yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara. Arti definisi dari suatu negara Indonesia. Sedangkan Indonesia ini merupakan negara kompleks, berbagai daerah pun ada. Nah, kalian merupakan sebagai warga negara penduduk, itu maksudnya. Lanjut, bukan penduduk, mereka yang berada dalam suatu wilayah untuk sementara waktu, hanya singgah atau hanya berwisata maupun mengunjungi atau safari, dan nantinya harus kembali ke negara asalnya. Itu yang merupakan bukan penduduk. Lanjut, warga negara, mereka yang merupakan anggota dari suatu negara berdasarkan hukum tertentu. Bedanya dengan penduduk, kalau penduduk itu terpisahkan oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sedangkan warga negara, mereka yang sudah punya KTP. Nah, sudah punya KTP berhak disebut warga negara. Karena syarat membuat KTP sekarang itu sekitar umur 17 sampai 18 tahun. Oke, lanjut. Yang keempat, yaitu bukan warga negara. Tentu yang merupakan bukan warga negara berarti yang tidak diakui oleh negara Indonesia. Ya, bisa dikatakan orang asing, warga asing atau warga yang belum dinaturalisasi yang kemudian bisa jadikan warga negara karena dia statusnya sudah dinaturalisasi. Itu syaratnya bagi warga negara asing untuk menjadi warga negara Indonesia. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian slide yang nanti terkait pengelompokan atau pengertian hak. Nah, di sini sudah timbul pengertian hak. Hak di sini adalah suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh, hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya. Jadi teman-teman, memang wajar harus bawel ya jika sudah mengumpulkan tugas tapi belum saya nilai. Itu karena merupakan hak. Contoh kecil haknya kalian atau teman-teman semua seperti itu. Oke ya. Lanjut, pengertian kewajiban.
Sedangkan pengertian kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh, melaksanakan tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik-baiknya. Anda semuanya, teman-teman semuanya punya hak. Semuanya juga harus punya kewajiban. Hak teman-teman adalah mendapatkan nilai, dan kewajibannya dari saya. Kewajibannya apa? Yaitu saya memberikan tugas, kemudian teman-teman sudah mengerjakan tugas tersebut, teman-teman mempunyai hak yaitu nilai. Ya tentu dong ada sebab akibat. Nah, yang disebut sebab itu kewajiban. Saya memberikan kewajiban teman-teman mengerjakan tugas dari saya, dan haknya atau akibatnya merupakan teman-teman harus mempunyai nilai. Karena apa? Saya sudah menilai dan mereview tugas yang teman-teman kerjakan. Itu disebut hak. Jadi ada sebab dan akibat. Lanjut, hak warga negara. Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan atau role. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 45. Jadi dalam pasal-pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara itu sangat fatal, artinya sangat pokok sekali dituangkan dalam Undang-Undang Dasar. Dan lanjut, kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Ada di pasal 27 ayat 1. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara atau bela negara. Pasal 27 ayat 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, yaitu pasal 28 ayat 1. Dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat 1. Semuanya sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi teman-teman tinggal baca, karena hak teman-teman di situ. Ketika teman-teman haknya tidak terpenuhi, itu bisa menuntut. Nah, tentunya jelas tuntutannya harus mempunyai rule atau mempunyai prosedur yang berlaku tatanan pemerintahan maupun daerah. Itu ya. Jadi dalam hak negara memang ada, apalagi dalam hak warga negara, saling win-win solution itu. Lanjut ya. Di sini hak negara dan kewajiban negara. Contoh hak negara. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan, tentu hak negara untuk dibela, dan hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Jadi semua yang ada di pelataran Indonesia itu merupakan hak negara, ya tidak boleh diganggu gugat. Dan contoh kewajiban negara, yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa, dan yang kedua perlindungan atau penegakan kenegaraan. Jadi wajib untuk melindungi dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Jadi itu merupakan hak negara untuk rakyat ya. Lanjut, tugas utama negara yaitu mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bergantung satu sama lainnya. Yang kedua, mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Jadi segala ormas, segala kelompok-kelompok di luar negara tentunya harus mempunyai izin yang legal supaya kelompok atau ormas tersebut menjadi bagian dari legalitas suatu kegiatan. Jadi tidak semena-mena kita membuat, ya harus semua mematuhi negara itu ya. Lanjut, pandangan tentang hubungan negara dan warga negara. Yang pertama, Marxis. Ini yang paling terkenal, Marxis, yaitu serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis. Kaum borjuis itu kaum kaya raya untuk menjalankan kekuasaannya. Pluralis, berpandangan bahwa negara bagaikan sebuah arena, dan sintesis memadukan dua teori, pluralis dan Marxis. Jadi yang paling bagus yaitu sintesis, karena memadukan keduanya antara plural dan Marxis, antara orang yang biasa dan dari kalangan borjuis atau kalangan yang kaya raya. Yang kaya menyokong yang tidak punya, atau yang belum mempunyai kekayaan, atau dia dari segi penghasilan pas-pasan untuk disokong bahwa mereka itu pintar. Artinya yang pluralis ini merupakan bagian anak bangsa yang cerdas yang bisa disokong oleh borjuis. Paham ya? Jadi saling melengkapi antara borjuis dan plural. Bagaimana teman-teman? Harap dipahami dengan baik gitu ya. Penjelasan yang begitu bisa dikatakan simpel, tapi ini mempunyai kaidah-kaidah wawasan yang luar biasa saya kira ya. Karena saya ambil dari inti-inti
dari materi pertemuan di ini. Ya, mudah-mudahan menjadi bahan renungan yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di materi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.